dibersamai oleh Ustadz Isa Sadrah sebagai trainer kita, sebagai guru kita. Salam salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah di dalam jalan Islam, dalam jalan dakwah, dalam perjuangan ini. Baik teman-teman, mohon maaf ini fasilitasnya walaupun terbatas, semoga bisa diterima dengan jelas suara saya. Bisa diterima dengan jelas ya suaranya? Alhamdulillah. Baik, insya Allah tema malam hari ini adalah semakin gelap, semakin terang. Mungkin bagi alumni ini tema yang sudah familiar, tapi ini luar biasa. Ya, karena tentu kita masing-masing punya pengalaman spiritual masing-masing dalam kehidupan kita, mungkin pernah mengalami waktu-waktu ataupun keadaan-keadaan yang mungkin di antara kita mengistilahkan kehidupannya dalam keadaan gelap. Tapi justru di saat itulah sebetulnya Allah sangat dekat. Barang siapa yang mau kembali kepada Allah, fokus hanya kepada Allah, ya, berpasrah, ya, maka cahaya dari Allah ini akan mulai tampak. Pertolongan dari Allah juga akan kelihatan. Jadi seperti ibaratnya di ruang yang sangat gelap, cahaya sedikit saja ini sudah begitu terasa menerangi. Jadi teman-teman, apabila kita di dalam keadaan yang rasanya gelap, sempit, dan sebagainya, bisa jadi itu tanda Allah ingin dekat kepada kita. Nah baik, insya Allah nanti malam hari ini, ya, obat rindu kita semua dengan materi-materi PPA, rindu kita dengan guru-guru kita, insya Allah juga sedikit banyak akan terobati. Mari kita siapkan hati kita, kemudian juga mata kita biar tidak cepat ngantuk. Mungkin yang seharian tadi bekerja ataupun banyak aktivitas. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz nanti betul-betul masih bisa kita terima dengan baik. Nanti juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini saya kira sudah cukup banyak partisipan yang masuk, ya. Ada Mbak Indi sudah masuk, alhamdulillah. Tadi masih dilaris ya katanya, lari-lari pulang katanya, olahraga malam kali. Ada Mbak Heni, alumni yang cukup aktif di grup, ada Mas Indra Sustianto, dan banyak lagi, sebagian saya mungkin belum kenal. Ada peserta dari luar negeri ini, Angelina Jolie, Van Kertonatan, dan lain-lain. Insya Allah, alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir, ya, terima kasih sekali telah bergabung. Insya Allah kita akan segera memulai webinar malam hari ini. Baik, saya menyapa Ustadz Isa Sadrah untuk bisa segera kita mulai malam hari ini. Ya, assalamualaikum Mbak Hanum. Assalamualaikum teman-teman semua. Wabarakatuh Ustadz. Ya. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Rindu dengan guru-guru kita semua nih. Bagi teman-teman yang belum daftar, bisa daftar kelas masih dibuka Mbak India sampai besok kali. Biar full seat nanti kelasnya. Baik Ustadz, ini karena sudah cukup malam waktunya, kami aturkan untuk bisa diisi sampai nanti selesai. Fadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Hanum. Izin saya share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu
gambarnya? Udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, ada Tuhan selain Allah yang maha sempurna, yang maha sempurna taufiknya, yang maha sempurna hidayahnya untuk semua. Semoga Allah mengkaruniakan bagi kita hati yang yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Hati yang yakin bahwasanya tiada perlindungan sekokoh perlindungan Allah, dan hati yang yakin bahwasanya kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan, setiap diamnya mengundang hikmah, dan setiap gerak tubuhnya bebas dari kesia-siaan. Bapak Ibu, saya mau cek sound dulu. Cukup jelas suara saya? Baik, ya, jelas ya. Untuk backsound dari slide-nya keluar, backsound-nya, musiknya keluar. Backsound belum. Baik. Backsound-nya belum ya. Mohon maaf, saya coba. Sudah keluarkah? Oh, belum ya. Masya Allah.
Sudah keluar Bapak Ibu? Backsound-nya sudah terdengar belum? Udah, alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, sangat berbahagia saya pada malam hari ini diundang oleh teman-teman dari PPA Solo, ya. Dalam hari ini Mbak Indi, ada Babe Hanung, ada Mbak Fira, ya, dan Jomblo Fisabilillah, ya, Mas Febri, Insya Allah segera dapat jodoh yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mulai materi saya dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu pernah nggak melihat misalnya, atau ibu-ibu nih khususnya, ibu-ibu pernah nggak melihat misalnya ketika setiap hari ibu-ibu membersihkan lantai, bahkan dipel setiap hari, sampai setiap hari itu bersih banget. Bahkan jarang sekali ibu-ibu melihat ada seekor semut saja itu lewat ya di lantai tersebut. Ya. Oke. Backsound-nya hilang lagi. Baik. Pernah nggak kita memperhatikan ketika ya lantai kita bersih, tidak ada satu apapun, ya bahkan semut saja tidak pernah kita lihat. Akan tetapi suatu ketika misalnya putra kecil kita, misalnya anak kita sedang makan, tiba-tiba ada remah-remah makanan itu jatuh ke lantai. Bapak Ibu, tidak selang beberapa lama, maka kita akan melihat gerombolan semut yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba datang dan langsung memakan ya, remah-remah makanan yang ada di lantai. Seringkali kita bingung, ini semut dari mana gitu. Ya siapa yang ngasih tahu semut bahwasannya di lantai tadi ya ada makanan. Bahkan kita nggak pernah tahu ini semut ya tinggalnya di sebelah mana ya dari bagian rumah kita. Ini yang pertama, fenomena yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua, Bapak Ibu, pernah nggak kita ya melihat ya, cecak misalnya. Ada cecak yang setiap hari tentunya kita paham banget bahwasanya cecak itu dia nempel di dinding. Akan tetapi kita tahu persis bahwasanya cecak itu makanannya nyamuk. Jadi bayangin ya gimana nggak stresnya cecak ya dia nempel sedangkan makanannya terbang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pernah nggak cecak nggak makan? Atau misalnya cecak ganti makanan misalnya karena stres ya makanannya terbang, ya. Kemudian cecak ganti makanan. Tentunya tidak kita lihat seperti itu. Fenomena yang ketiga, Bapak Ibu, pernahkah kita lihat ya suatu pemandangan ketika ratusan burung terbang ya membentuk satu formasi yang sangat indah. Mungkin kita pernah menyaksikan itu di televisi atau di YouTube seperti itu. Tapi Bapak Ibu, pernah nggak kita perhatikan? Ada satu saja burung dalam formasi tersebut yang tiba-tiba tabrakan. Ya. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya belum pernah ketika melihat ratusan burung tadi terbang dengan membentuk satu formasi, mereka berbelok ke kanan, berbelok semuanya, berbelok ke kiri, semuanya ke kiri, turun semua. Nah, tapi tidak ada satupun burung yang tabrakan, Bapak Ibu, dalam formasi tersebut. Seringkali saya bertanya, sistem navigasi seperti apa yang digunakan oleh burung sehingga mereka bisa terbang ya dengan sangat kompak tanpa ada satupun anggota dari burung tersebut yang kemudian bertabrakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini satu fenomena yang selama ini kita saksikan. Akan tetapi Bapak Ibu seringkali luput dari pemikiran kita. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan bagi kita itu sebuah sistem. Bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sebuah sistem. Ya. Atau kalau misalnya kita boleh meminjam istilahnya smartphone misalnya atau laptop atau gadget, maka semua smartphone atau semua gadget, semua laptop ini memiliki satu operating system. Anggaplah misalnya
apa? Oke, ya. Anggaplah misalnya laptop misalnya. Kita menginstal satu operating system, apakah itu yang bernama Windows, apakah itu yang bernama Linux, apakah itu yang bernama Mac misalnya. Atau misalnya di smartphone pun sama seperti itu. Ada semacam sistem, ada operating system yang itu bekerja, ya, bekerja di dalam apa istilahnya di dalam benda tersebut. Nah, semua makhluk hidup Bapak Ibu Allah berikan sistem yang sama. Bahkan manusia Allah berikan sistem yang lebih apa istilahnya itu yang lebih kompleks ya, dengan sistem yang Allah katakan ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan itu manusia. Bapak Ibu berbahagia, bagian dari operating system kita, semua makhluk bahkan termasuk kita di dalamnya, itu ada namanya kemampuan untuk bagaimana makhluk hidup itu bisa survival, bisa bertahan hidup. Jadi untuk bisa survival, untuk bisa bertahan hidup, Allah sudah menciptakan satu sistem, satu mekanisme yang semua makhluk hidup memiliki itu. Contohnya tadi, semut tiba-tiba nggak tahu dari mana, tiba-tiba dapat makanan. Ya, padahal misalnya tidak ada pemberitahuan misalnya dari siapapun. Ya, sistem seperti apa yang bisa akhirnya semut kenali, ya, sehingga mereka tahu di mana posisi makanannya. Termasuk juga tadi cecak, Bapak Ibu, kan gimana nggak stres. Cecaknya nempel, sedangkan makanannya terbang. Tapi dengan sistem ini, dengan kemampuan makhluk tadi bisa bertahan hidup, maka cecak tetap makanannya nyaman. Dan yang terakhir tadi, saya memberikan analogi tentang burung, bagaimana sebuah sistem navigasi yang luar biasa canggih, ya, yang memungkinkan semua burung bergerak dengan formasi yang sama tanpa ada satupun yang bertabrakan. Contoh yang lain Bapak Ibu, ini untuk membuka dulu wawasan kita. Basic saya dulu sekitar tahun 95-96, ya, saya mempelajari banyak tentang perlebahan. Jadi ada hal menarik tentang lebah ini, ya. Lebah ini Bapak Ibu yang berbahagia, dia misalnya lebah-lebah yang lokal ya, yang kita sebut biasanya Apicerana. Jadi Apicerana ini lebah lokal, bentuknya kecil, warnanya agak kuning keemas-emasan, ya. Si lebah Apicerana itu dia bisa tahu di mana ada nektar dalam jarak sekitar 2 km. Jadi bayangin. Jadi dia tahu di mana ada bunga yang mekar, yang dia apa istilahnya menghasilkan nektar, dan dari nektar ini ya para lebah tadi kumpulkan untuk dibuat apa istilahnya dikumpulkan di sarangnya menjadi madu. Nah Bapak Ibu bayangkan 2 km dia bisa tahu di mana ada nektar, di mana ada makanan untuk dia kumpulkan. Nah ini satu sistem yang kita apa istilahnya itu kita yakini bahwasanya ini sistem bekerja. Karena apa? Contohnya sudah sebegitu banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjamin semua rezeki, menjamin semua kebutuhan makhluk hidupnya. Allah ciptakan, Allah urus. Jadi semua makhluk hidup, tidak terkecuali kita Bapak Ibu di dalamnya, Allah urus. Allah penuhi semua kebutuhan hidupnya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis mengatakan seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bapak Ibu, burung ya dalam hadis tersebut dikatakan ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan temboloknya kosong, lalu kembali di sore hari dalam keadaan temboloknya penuh, dalam kondisi kenyang. Ada sesuatu yang bisa dia bawa untuk anak-anaknya di sana. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah memberikan permisalan ya bagaimana Allah memberikan rezeki kepada makhluk, ya, yaitu bagaimana burung mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau kita amati burung, ya dia pergi pagi-pagi, dia nggak pernah tahu. Ketika keluar dari sarangnya dia nggak pernah tahu di mana rezekinya, di mana posisi rezekinya. Tapi dia keluar, ya. Dia tidak istilahnya tidak seperti kita manusia. Sebelum keluar rumah, kita seringkali bingung.
Meskipun sama-sama kita nggak tahu rezeki kita di mana di hari itu. Akan tetapi Bapak Ibu, burung dia keluar dengan penuh kepercayaan diri. Burung keluar dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita keluar rumah ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan salah satu doa ketika kita keluar rumah kita membaca ya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi tuntunan dari Rasulullah sebagaimana tuntunan ya Allah terhadap burung tadi. Burung dia tidak bisa berbicara sebagaimana kita manusia. Tapi pada hakikatnya burung keluar dalam penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia pun sebenarnya diberikan guidance, diberikan satu tuntunan oleh Rasulullah ketika kita keluar rumah, iringi ya langkah kaki kita ketika kita keluar rumah tadi dengan ketawakalan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ketika burung misalnya ketika mencari rezeki. Ketika misalnya sedang di lapangan gitu, mencari rezeki, burung pun tidak tahu tadi posisi rezekinya di mana. Tapi burung dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan, dia mencari. Ya, Bapak Ibu, kadang saya pagi-pagi itu kalau di rumah sering memperhatikan. Di halaman rumah ada burung-burung yang terbang, yang matuk-matuk. Ya, dia nggak dapat, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain. Ya, matuk-matuk lagi nggak dapat, pindah lagi ke tempat yang lain. Selalu seperti itu. Tidak pernah saya lihat ada burung yang istilahnya itu istirahat, ya diam dulu misalnya kan, apalagi sambil megang kepalanya kan gitu. Karena pusing ya, pandemi nggak ada makanan, nggak ada. Ya seperti itu terus, matok-matok terbang, nggak dapat terbang tepatnya. Nah, manusia Bapak Ibu seringkali ketika berikhtiar ketika menjemput rezeki. Ya, apakah ikhtiar manusia sehebat burung tadi dari sisi keyakinannya terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, seringkali kita mendapati ya, manusia ketika berikhtiar, manusia ketika menjemput rezekinya seringkali ya yang ada perasaan mengeluh, perasaan khawatir, perasaan gelisah terhadap rezeki. Bahkan Bapak Ibu ada perasaan takut terhadap rezeki. Nah, padahal Bapak Ibu yang berbahagia, Allah memberikan jaminan sekiranya ya sistem tawakal kita seperti sistem tawakalnya burung, maka Allah akan memberikan rezeki Bapak Ibu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu permasalahannya di mana? Ya, permasalahannya di mana? Burung Allah penuhi rezekinya, semut Allah penuhi rezekinya, ya cecak Allah penuhi rezekinya. Bahkan semua sesuatu yang melata, yang bergerak, berjalan di muka bumi, Allah jamin rezekinya. Mereka tidak pernah kesusahan hidup, Bapak Ibu. Mereka tidak pernah kekurangan. Ya, gajah, harimau yang hidup di hutan tidak pernah kekurangan. Ya, bahkan gajah makan makan rumput saja segitu gemuknya gitu. Allah kasih rezeki. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan kita manusia yang seringkali untuk urusan rezeki, yang mana urusan rezeki ini urusan yang paling basic Bapak Ibu. Urusan yang paling basic yang Allah jamin bahwasanya tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah jamin rezeki untuk dia. Ya, minimal rezeki untuk bisa makan, untuk bisa bertahan hidup itu udah clear. Nah, Bapak Ibu, akan tetapi banyak di antara kita yang untuk urusan yang basic seperti itu, kita seringkali merasa kesusahan, merasa kesulitan. Ya, kok semakin ke sini kehidupan terasa semakin berat seperti itu. Ada apa gitu? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rezeki itu sebegitu luas. Allah menyiapkan oksigen sebegitu banyak, berlimpah. Bapak Ibu, untuk dapat oksigen nggak susah kok. Ya, Anda tinggal bernafas, Anda dapat oksigen gratis. Bapak Ibu, Allah ciptakan matahari, sinar matahari, berlimpah. Ya, Bapak Ibu pengen sinar matahari, cukup keluar rumah dapat sinar matahari. Nah, begitupun dengan rezeki kita, Bapak Ibu. Rezeki dalam bentuk apapun, Allah ciptakan itu berlimpah. Tinggal, ya, pertanyaannya adalah, apakah dengan keberlimpahan rezeki kita, keberlimpahan rezeki itu yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, kita mendapatkan bagian yang terbaik, ya, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, kembali ke
soal di awal. Kenapa kita manusia yang tanda kutip Allah ciptakan sebagai ahsanut taqwim, sebagai sebaik-baik penciptaan, tapi seringkali untuk urusan yang paling basic sekalipun, urusan rezeki, seringkali kita banyak kesusahan, kita kesulitan di dalam menjalani kehidupan. Ternyata Bapak Ibu, kuncinya adalah ya di tawakal kita, di sikap total bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makhluk yang lain, total bergantung mereka sudah clear Bapak Ibu. Bahwasannya Bapak Ibu, meskipun mereka tidak mengatakan, secara sistem mereka tidak memiliki pilihan apapun selain total bergantung kepada Allah. Selain menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada Allah. Tapi beda dengan manusia. Manusia dengan predikat ahsanut taqwimnya ini, Allah berikan kemampuan atau Allah berikan keistimewaan di mana manusia hanya satu-satunya manusia yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Bapak Ibu, kita manusia Allah berikan yang namanya free will, kehendak yang bebas. Bebas silakan. Ya, ada pilihan-pilihan hidup, Allah memberikan pilihan. Mau kafir, mau beriman, silakan bebas. Mau mengikuti nafsu, mau mengikuti wahyu, bebas silakan. Ya, hati kita ya selalu memberikan dorongan untuk berbuat baik, tapi satu sisi mendorong juga untuk berbuat kefajiran, ya berbuat maksiat dan sebagainya. Tapi Allah memberikan pilihan bebas, silakan. Nah, seringkali Bapak Ibu, Allah sudah menentukan ya garis hidup kita ini udah clear, udah lurus. Nah, tapi karena pilihan-pilihan tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, dan ketika kita salah menentukan pilihan-pilihan hidup kita, nah seringkali maka yang hadir dalam kehidupan kita adalah kesusahan-kesusahan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi problemnya adalah di tawakal. Ya, sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang seringkali belum bulat, ya, belum bulat, belum utuh, belum 100%. Yang ketika belum 100% Bapak Ibu yang berbahagia, maka Allah tidak 100% yang mengurus kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin ya di dalam firman-Nya Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar total bergantungnya kepada Allah, kata Allah fa huwa hasbuh, maka aku akan cukupi, aku akan penuhi. Ya. Jadi apapun kebutuhan hidup kita, apapun keperluan hidup kita, ketika kuncinya kita pegang, yaitu tawakal, maka berlakulah janji Allah yang satu ini. Yaitu apa? Kata Allah, fahuwa hasbuh. Sebagaimana Allah memberikan jaminan hidup bagi makhluk hidup yang lain. Semut, burung, ya hewan-hewan, Allah jamin kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak kita, ya, coba kita flashback kehidupan kita ke belakang. Ternyata Bapak Ibu, ya ada masa-masa di mana ketika kita coba flashback kehidupan kita ke belakang, kita betul-betul menyadari ada fase-fase kehidupan yang pernah kita lewati di mana kita benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bahkan tanpa ikhtiar. Tanpa ikhtiar Allah kasih, Allah penuhi, Allah cukupi. Kapan itu? Ya. Misalnya hari ini Bapak Ibu, ya, misalnya saya berusia di atas 40 tahun. Ada mungkin yang 20 tahun hidup di dunia. Ada yang 30 tahun hidup di dunia. Mungkin ada juga yang lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu coba kita flashback. Anggaplah kita semua hari ini di fase kehidupan yang sama, yaitu di fase dewasa. Nah, sebelum dewasa tentunya kita pernah melewati fase kehidupan sebelumnya, yaitu misalnya fase remaja. Sebelum remaja ada fase anak-anak. Sebelum anak-anak ada fase ketika kita balita. Ada fase ketika kita bayi. Bahkan sebelum kita lahir ya ke dunia, ya ada fase kehidupan yang kita lewati, yaitu kehidupan di dalam janin orang tua kita. Bahkan kalau kita tarik lagi ya sebelum janin, ya zigot atau embrio, nah, sampai Bapak Ibu pada titik awal kehidupan kita, yaitu ketika kita berada di fase ruh. Bapak Ibu siapapun kita ya mengalami atau melewati proses yang sama dalam kehidupan. Dan kita mengalami fase pertama kehidupan kita
yaitu di fase ruh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di fase ruh kita sama-sama sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah meminta persaksian kepada kita. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah sebagai Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita ketika di fase ruh tadi sama-sama kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb bagi kami, Tuhan bagi kami. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di fase itu di fase ruh itu kita bersaksi kepada Allah. Benar-benar ya kita memposisikan diri sebagai hamba bagi Allah. Kemudian Bapak Ibu, ya Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, ada 2 kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang pertama adalah nikmat penciptaan, dan yang kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, kita diciptakan oleh Allah, ini merupakan sebuah nikmat. Yang kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, ketika di fase ruh tadi, Bapak Ibu, kebutuhan-kebutuhan ruh Allah penuhi tanpa syarat. Ketika misalnya kita di fase ruh, kira-kira apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa kebutuhan ruh yang paling esensi? Boleh share di kolom chat. Ya, kira-kira apa kebutuhan ruh yang paling esensial, Bapak Ibu? Ya, ketika di fase ruh. Oke. Ketika di fase ruh, kebutuhan paling esensial yaitu ruh membutuhkan jasad. Ya, kita sepakat bahwasanya ruh membutuhkan jasad. Nah, karena jasad merupakan kebutuhan ruh, maka Allah menciptakan atau memenuhi kebutuhan ruh tadi terhadap jasad Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang pertama. Kemudian misalnya si ruh tadi, ya, yang akhirnya bertemu dengan jasad, dia berkembang, ya, berkembang tumbuh yang akhirnya menjadi zigot, kemudian bertumbuh menjadi embrio. Lalu Bapak Ibu, embrio ini memiliki kebutuhan. Apa kebutuhan embrio? Tentunya embrio membutuhkan tempat tinggal. Lalu Allah meletakkan embrio tadi, ya, di sebuah tempat tinggal, di tempat awal kehidupan kita, ya, yaitu di rahim ibu kita. Nah, embrio membutuhkan ruh, Allah berikan. Kemudian ya embrio berkembang menjadi janin. Ya, berkembang semakin besar. Lalu Bapak Ibu, apa kebutuhan janin? Apa kebutuhan esensi dari istilahnya seorang janin, ya, yang masih di dalam perut ibunya tadi? Nah, tentunya kebutuhan janin adalah nutrisi. Butuh nutrisi, butuh oksigen dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan sebuah sarana yang disebut dengan plasenta. Bapak Ibu, ya, plasenta Allah ciptakan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk si janin tadi. Nah, misalnya sekarang ibu-ibu, ya, atau siapapun misalnya yang merasa wanita, ya, mungkin kalau yang belum pernah menikah, belum pernah punya anak, ya, tidak pernah ada plasenta di dalamnya. Tapi kira-kira Bapak Ibu, ya, istri-istri kita atau ibu-ibu yang sekarang hadir, yang pernah hamil, ya, sudah punya anak, dulu pernah ada plasenta di dalam rahim. Pertanyaannya, kemana plasenta itu? Nah, tentunya kita akan menjawab, plasentanya keluar. Ketika apa? Ketika janinnya keluar. Ketika lahir bayi, ya, anak kita, maka plasenta pun harus ikut keluar. Pertanyaannya, kenapa harus dikeluarkan plasenta? Karena plasenta Allah ciptakan sebagai kebutuhan si janin, bukan sebagai kebutuhan si ibu. Sekiranya plasenta diciptakan sebagai kebutuhan untuk ibu, ya, tentunya Allah akan tetap menyimpan plasenta itu di dalam tubuh si ibu tadi. Tapi karena plasenta Allah ciptakan sebagai kebutuhan janin, bukan sebagai kebutuhan ibu, maka plasenta harus keluar. Ya, ketika masih ada di dalam tubuh ibu tadi, maka yang terjadi adalah mudorot bagi si ibu tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika si bayi ini lahir, ya, apa kebutuhan dasarnya? Tentunya kita sama-sama meyakini bahwasanya kebutuhan dasar
ya bagi seorang bayi adalah kasih sayang dari orang tuanya atau kasih sayang dari orang-orang terdekat. Yang dengan kasih sayang ini Allah cukupkan semua kebutuhan hidup bagi si bayi tersebut. Ketika bayi Bapak Ibu ya sudah mulai harus ikhtiar, ya meskipun ikhtiarnya sangat-sangat sederhana, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menangis. Tapi dengan tangisan inilah Bapak Ibu yang sederhana banget, hanya oe, maka semua kebutuhan hidupnya Allah penuhi. Dengan kasih sayang orang tuanya lah ketika anaknya menangis, meskipun ibu sedang memasak di dapur, ya masakannya disimpan, kompornya dimatikan. Lalu segera ibu datang ke kamar bayi. Misalnya ibu sedang mencuci di kamar mandi misalnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan si bayi. Oe, maka ibu akan simpan cucian tadi lalu segera datang ke kamar bayi. Lalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh bayi tersebut berupa ASI. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ASI yang datangi bayi atau bayi yang datangi ASI? Ya. Saya ulang, ASI yang datangi bayi atau bayi yang datangi ASI? Nah, tentunya kita sama-sama ya memiliki jawaban yang sama. Bahwasanya yang datang adalah ASI. Ya, ASI yang datang ke bayi. Kemudian Bapak Ibu, di situasi yang lain bisa saja si bayi merasa kedinginan, ya, tubuhnya merasa kedinginan, dia cukup menangis, cukup omek saja, maka semua kebutuhan bayi itu akan datang. Ya, selimutnya datang, minyak, mungkin minyak telon, minyak kayu putihnya datang, pelukan dari orang tuanya datang. Kemudian bayi merasa kurang nyaman karena misalnya popoknya basah, cukup menangis, omek saja, maka kebutuhannya terpenuhi. Pampersnya datang atau popoknya datang. Bapak Ibu, coba kita perhatikan, ya, sampai fase kita, ya, di fase bayi, semua kebutuhan hidup kita dipenuhi sama Allah tanpa syarat. Bahkan ketika kita harus ikhtiar sekalipun, ikhtiar kita adalah cukup dengan ikhtiar yang sederhana. Pertanyaan ini Bapak Ibu, sampai fase ini, kenapa kebutuhan-kebutuhan kita ini dijamin oleh Allah? Allah kasih, ya, sebagaimana janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Aku penuhi, aku cukupi semuanya. Nah, Bapak Ibu, bayi yang dulu, ya, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun yang lalu, si bayi itu yang hari ini berubah menjadi kita, ya, yang dalam perjalanan hidupnya bayi ini sudah mulai bertumbuh, Bapak Ibu, ya, sudah mulai kenal orang tuanya, sudah mulai kenal saudara-saudaranya, sudah mulai kenal teman-temannya, udah banyak pengetahuan, ya, udah sekolah dari SD, SMP, SMA, mungkin bahkan dari tingkat yang paling dasar TK udah belajar, ya, bahkan lanjut S1, S2, bahkan ambil S3 misalnya untuk doktor misalnya, bahkan lanjut lagi sampai ambil gelar profesor dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali keterampilan hidup, ya, ikut kursus, ikut apa istilahnya sertifikasi, apa saja dilakukan. Nah, bayi ini yang mungkin hari ini menjadi kita, udah mulai punya pekerjaan, sudah mulai punya penghasilan, ya, saldo rekeningnya sudah mulai apa istilahnya banyak seperti itu, uangnya banyak, ya, sudah punya pasangan hidup, ya, sudah bisa beli aset, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, mungkin sudah punya bisnis sampingan, ya, sudah punya banyak apa istilahnya networking, ya, jejaring pertemanan, jejaring bisnis atau jejaring apapun. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ya, dengan semua yang kita miliki saat ini, dengan semua ilmu yang kita miliki saat ini, dengan semua keterampilan yang kita miliki saat ini, dengan semua sumber daya, ya, networking atau apapun itu, ya, pertanyaannya, kalau kita mau jujur, hidup kita saat ini lebih mudah kan? Atau sebaliknya Bapak Ibu, dibandingkan dengan ketika kita di awal-awal kehidupan kita, sampai di fase kita bayi misalnya, pertanyaannya apakah lebih mudah hidup kita? Atau sebaliknya Bapak Ibu, kita lebih susah, ya, lebih banyak kebutuhan kita yang tidak terpenuhi daripada yang terpenuhi.
Lebih banyak kebutuhan kita yang tidak tercukupi dibandingkan yang tercukupi. Nah, pertanyaannya kenapa? Padahal dulu kita di fase sampai bayi ini kita nothing, Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya. Tapi justru ketika nothing inilah, ketika kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya, maka Allah akan berperan terhadap diri kita. Di fase awal penciptaan kita, dari ruh sampai bayi, ya, kalau boleh saya katakan adalah inilah fase di mana kita menjadi sebenar-benarnya hamba bagi Allah. Sebenar-benarnya hamba bagi Allah. Karena di dunia ini hanya ada dua status. Ada Tuhan, yaitu Allah, dan kita sebagai hamba. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai hamba dengan sebenar-benarnya hamba bagi Allah, di mana kita tidak kenal siapapun kecuali Allah. Kita tidak tahu apapun kecuali Allah. Kita tidak mampu apapun kecuali Allah yang kasih kemampuan. Ketika kita berada di posisi tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, di mana kita benar-benar menjadi seorang hamba bagi Allah, maka jaminan Allah berlaku untuk kita. Fahu hasbuh. Ya, aku yang akan memenuhi semua kebutuhan hidupmu tanpa syarat. Bahkan kalau toh ada ikhtiarnya seringkali dengan ikhtiar yang sederhana. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa dengan kehidupan yang sudah lama kita jalani di dunia ini, kehidupan kita tidak lebih mudah, tidak lebih simpel, tidak lebih apa istilahnya itu kebutuhan-kebutuhan kita lebih banyak yang tidak terpenuhi daripada yang terpenuhi. Ya, kuncinya adalah secara sadar atau tidak Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah mulai melepaskan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Mulai ada gantungan-gantungan dalam hidup kita. Gantungan orang tua mungkin, gantungan ilmu mungkin, gantungan pekerjaan, gantungan uang, gantungan aset, atau gantungan pasangan hidup. Atau apapun itu Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, aku akan serahkan urusan hidupmu kepada apa yang engkau gantungi. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi Allah berlepas diri dari memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dari menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena apa? Karena masih ada gantungan-gantungan lain selain Allah. Masih ada ilah-ilah lain selain Allah. Masih ada cahaya-cahaya lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bapak Ibu yang berbahagia, kita hanya mengenal satu cahaya kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mensifati dirinya dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, cahaya bagi langit dan bumi. Dan Allah juga ya satu-satunya cahaya bagi kehidupan kita. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, dengan proses perjalanan hidup yang kita sama-sama lewati, muncul cahaya-cahaya lain. Seperti tadi, cahaya ilmu, cahaya pekerjaan, cahaya bisnis mungkin. Ya, yang seringkali cahaya-cahaya ini seringkali menyilaukan pandangan mata kita dari pandangan terhadap cahaya sejati kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan. Terus bagaimana caranya agar kita bisa kembali total bergantung hanya kepada Allah? Di mana kita benar-benar bisa kembali tawakal dengan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu kata Allah, "Fahu hasbuh." Aku akan penuhi semua kebutuhan-kebutuhanmu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa kembali total bergantung kepada Allah. Untuk kita bisa memurnikan kembali ya totalitas tawakal kita hanya kepada Allah. Ada dua cara Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah cara yang sukarela, dan yang kedua adalah cara yang terpaksa atau cara dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara sukarela ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, cara yang pertama ini adalah cara yang sangat saya sarankan, yaitu dengan berusaha ya Bapak Ibu melakukan sebuah melakukan, kalau dalam bahasa di PPH itu me time, ya me time.
Jadi me time ini adalah sebuah momentum di mana hanya kita dan Allah saja, Bapak Ibu. Di mana hanya kita dan Allah saja bicara. Kita banyak ngobrol sama Allah. Kita banyak bicara sama Allah. Kita ngeluhnya sama Allah. Kita curahkan apa yang menjadi keluh kesah kita hanya kepada Allah. Selama ini kita banyak membicarakan Allah, tapi jarang bicara sama Allah. Selama ini kita banyak ngobrolin tentang Allah, tapi jarang ngobrol sama Allah. Nah, me time ini adalah sebuah momentum di mana kita ngobrol sama Allah. Kita bicara sama Allah. Kita coba cari melihat ke dalam diri kita. Who am I? Siapa diri kita ini sebenarnya? Dengan kita menyadari siapa ya eksistensi diri kita, jati diri kita, maka ini akan mengembalikan kita kepada total bergantung. Who am I? Siapa diri kita? Bapak Ibu, ketika kita bangun kesadaran tentang siapa jati diri kita sebenarnya, tentang dari mana asal usul kita. Seringkali orang tidak sadar ya tentang asal usul kehidupan. Seolah-olah dia ada di dunia dengan tiba-tiba saja ada di dunia. Tidak. Ya, ketika seseorang menyadari betul, sadar betul tentang asal usul hidupnya, dari mana dia berasal. Ketika dia sadari Allah, ternyata aku hanya dari, hanya dari setetes air yang hina. Yang kita misalnya, yang ibaratnya, yang milik kita sekalipun, kita jijik ya untuk menyentuhnya, untuk kita jijik. Nah, asal mula kita tuh dari situ. Ya, dari setetes air yang hina, dari bertemunya antara sperma orang tua kita yang laki-laki bertemu dengan sel telur orang tua kita yang perempuan. Nothing. Dari ketiadaan yang kemudian Allah ciptakan kita menjadi ada. Bapak Ibu yang berbagi, kita sadar asal usul kita ini dari mana. Maka kita akan benar-benar sadar bahwasanya ya Allah, nggak ada tempatnya kita untuk sombong. Nggak ada tempatnya kita untuk merasa memiliki kelebihan. Nggak ada tempatnya untuk kita merasa memiliki sebuah kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sadar Bapak Ibu, dari mana asal usul kita, harapannya adalah ini menjadi langkah awal untuk kita bisa mengenali who am I, siapa diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita me time, membangun kesadaran yang kedua, yaitu sedang apa kita di dunia. Apakah Allah membiarkan kita hidup ya sebebas-bebasnya? Kita diberikan, kita sebagai manusia diberikan pilihan. Tapi apakah Allah membebaskan kita atas setiap pilihan hidup kita, Bapak? Ya, apakah tidak ada pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan yang sudah kita ambil tadi? Bapak Ibu yang berbahagia, banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang yang tidak sadar mengenai eksistensi kehidupannya. Untuk apa dia diizinkan oleh Allah untuk hidup? Belum sadar tentang visi hidup yang harus dia jalani. Belum sadar tentang tugas yang Allah bebankan kepada kita ya ketika kita menjalani kehidupan. Kita sering mendengar ayat ini di mana salah satu tujuan Allah menciptakan kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini yang mungkin hari ini sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwasanya ya kita sadar sesadar-sadarnya tentang eksistensi kita di dunia, di dalam proses kita hidup ini untuk apa? Maka harapannya kita masuk ke stage berikutnya, ke langkah berikutnya, ketika kita semakin paham siapa diri kita sebenarnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika me time, Bapak Ibu bangun kesadaran yang ketiga, setelah ini kita mau kemana? Ya, Bapak Ibu, apakah kita akan selamanya di dunia? Paling banter berapa puluh tahun sih kita hidup di dunia? Kalau misalnya kita mengacu kepada usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sekitar 60-an tahun. Ya, apakah kita akan beratus-ratus tahun hidup di dunia? Tentunya tidak. Nah, kesadaran tentang setelah kita hidup ini, kita mau kemana?
Apakah ada kehidupan yang lain setelah kita meninggalkan dunia? Bapak Ibu, tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang hidup abadi di dunia. Ini harus kita benar-benar paham. Kita paham betul, kita yakin betul, kita sadar betul. Ada saudara kita mungkin, keluarga kita mungkin, teman kita mungkin, yang dulu sama-sama ya bercengkrama dengan kita, masih ngobrol dengan kita. Kemudian di hari esoknya mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran tentang kehidupan setelah kita hidup hari ini, Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwasanya akan ada hisab, bahwasanya akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungjawaban yang Allah minta dari setiap jatah usia yang Allah berikan, ya, yang Allah nanti akan tanyakan digunakan untuk apa. Ketika kesadaran ini, Bapak Ibu, kesadaran dari mana kita, siapa asal usul kita, kemudian kesadaran sedang apa kita di dunia, dan kesadaran setelah ini kita mau kemana, harapannya adalah memunculkan ya kesadaran secara penuh, who am I? Siapa diri saya sebenarnya? Harapannya adalah ketika kita menyadari, ya Allah, ternyata aku hanyalah hamba bagimu. Yang lemah, yang fakir, yang dhaif, yang nggak punya kemampuan apapun, yang nggak memiliki kekuasaan apapun, yang nggak punya kehendak apapun. Ya, istilahnya seperti itu. Yang benar-benar lemah di hadapan Allah. Nah, harapannya dengan me time tadi, ya kita kembali kepada posisi kehambaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ini masih cara sukarela, Bapak Ibu. Cara sukarela. Itu dengan cara kita menjaga hubungan baik, pergaulan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Yang harapannya adalah dengan menjaga pertemanan tadi. Kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, kita akan selalu diingatkan tentang Allah. Kita akan selalu diingatkan tentang eksistensi kita. Ketika kita salah langkah, ketika kita salah mengambil pilihan-pilihan hidup kita, ada teman-teman yang akan mengingatkan kita. Ya mungkin kita rasa teman ini rewel, teman ini bawel, teman ini cerewet, ya. Tapi jujur Bapak Ibu, inilah teman-teman terbaik Anda. Yang bisa jadi Bapak Ibu tangan-tangan mereka lah yang nanti ketika di akhirat yang mereka mengulurkan tangannya sekiranya kita tidak berada di surga. Bisa jadi mereka yang memberi syafaat, menolong kita, yang memanggil-manggil nama kita, memanggil-manggil nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memasukkan kita bersama-sama berkumpul kembali di surga Allah. Bapak Ibu, ketika Anda punya teman yang seperti ini, jaga betul. Ketika Anda punya lingkungan di mana di lingkungan tersebut banyak orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu diam di situ, ya, jangan kemana-mana. Karena apa? Harapannya dengan teman yang baik, dengan lingkungan yang baik, ini akan semakin ya mengingatkan tentang eksistensi diri kita, Bapak Ibu, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang cara pertama, ya, itu dengan cara sukarela. Ada 2 poin. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, seringkali juga ketika cara sukarela ini tidak mempan untuk kita, kita tidak sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita pun tidak nyaman ketika harus memiliki teman atau lingkungan ya, yang baik, yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi atau tarikan hawa nafsu kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang berbahagia, seringkali menggunakan cara yang kedua ini, yaitu dengan cara dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya sarankan jangan ambil cara yang kedua, yaitu dengan cara dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan cara dipaksa ini, Bapak Ibu, nggak enak, ya, nggak nyaman. Ya, Anda harus sakit, Anda bisa jadi harus banjir air mata ketika apa? Ketika proses ya Anda disuruh bergantung kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan cara dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, coba perhatikan cahaya ini. Ya, bisa jadi ini cahaya dari ya, lilin di rumah kita. Cahaya yang mungkin ya ketika cahaya di rumah kita sebegitu terang, ya kamar-kamar kita sebegitu terang, ya ruang-ruang dalam rumah kita sebegitu terang karena banyak lampu yang menyala. Bisa jadi ya cahaya kecil ini itu tidak ada artinya bagi hidup kita, Bapak Ibu, akan tetapi cahaya kecil ini bisa jadi
akan sangat berarti dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita berada di dalam kegelapan. Ketika lampu mati, ketika listrik mati, ketika semua ruangan di dalam rumah kita gelap. Maka Bapak Ibu, cahaya kecil ini yang mungkin selama ini kita tidak hiraukan atau luput dari perhatian kita, Bapak Ibu, akan sangat berarti ketika berada di dalam kegelapan. Bapak Ibu, cahaya kecil ini akan sangat berarti dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana saya ungkapkan di awal, bisa jadi Bapak Ibu hari ini hidup kita jauh dari pertolongan Allah, hidup kita jauh dari mendapatkan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas hidup dari Allah. Bisa jadi hidup kita jauh dari yang namanya min haitsu la yahtasib, dari kemudahan, dari rezeki, min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita dapatkan dari tempat yang nggak pernah kita duga, nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita pikirkan, tiba-tiba Allah datangkan. Ya, mungkin hari ini kehidupan kita seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi Bapak Ibu, ada gantungan-gantungan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala yang secara sadar atau tidak ya kita gantungi. Ketika Bapak Ibu Allah menyatakan cintanya kepada kita sebagai hamba-hamba, Allah bisa jadi kangen dengan kita sebagai hamba-hamba. Bisa jadi Allah rindu dengan hamba-hamba. Seringkali Bapak Ibu, Allah memaksa kita untuk kembali total bergantung kepada. Dengan cara apa? Dengan cara dipadamkan satu demi satu cahaya-cahaya kehidupan. Dipadamkan satu demi satu cahaya-cahaya semu yang bisa jadi selama ini memilaukan mata kita dari pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kehidupan dunia kita menyibukkan kita, ya menyilaukan pandangan mata kita dari Allah. Bisa jadi pekerjaan kita, kesibukan kita dengan pekerjaan, kesibukan kita dengan bisnis yang sepertinya tidak pernah selesai, yang seolah-olah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, seolah dalam pikiran kita hanya bisnis. Bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana bisa menambah kekayaan. Seolah-olah kehidupan kita hanya berkutat di sisi itu, Bapak. Bisa jadi tidak ada porsi dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali ketika Allah cinta kepada kita, Allah tidak mau hamba-hambanya terlalu jauh berjalan keluar dari jalan yang lurus kepadanya, keluar dari jalan pulang yang lurus kepadanya. Seringkali Allah, Bapak Ibu, memberikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu Allah paksa kita untuk berhenti sejenak. Bahkan Allah memaksa kita untuk kembali. Dengan cara apa? Dengan cara Allah gelapkan perjalanan kita. Allah gelapkan perjalanan bisnis kita. Allah padamkan satu demi satu cahaya-cahaya semu kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak tahu ya masalah apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Tapi bisa jadi masalah yang sedang Anda hadapi hari ini, yang Anda merasa itu gelap, yang Bapak Ibu merasa penat, Bapak Ibu seolah tidak melihat jalan keluar. Bisa jadi Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang Allah sengaja terjadi. Ya, Allah sengaja lakukan terjadi di dalam kehidupan. Hari ini bisa jadi di antara kita kehilangan pekerjaan. Yang mungkin kita rasa selama ini pekerjaan ini menjadi satu-satunya penopang kehidupan kita. Seolah-olah menjadi penopang kehidupan kita. Bisa jadi hari ini juga ada di antara kita, mungkin saudara kita, ya, yang kehilangan usaha. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri, 1 tahun ini kondisi pandemi, banyak orang yang kehilangan usaha. Usaha yang dibangun bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun tiba-tiba harus gulung tikar. Harus stop, bangkrut Bapak Ibu. Bisa jadi ini cara Allah untuk memadamkan cahaya bisnis Anda. Yang bisa jadi mata Anda terlalu diselaukan dengan usaha Anda yang dilakukan selama ini. Bisa jadi Allah cemburu Bapak Ibu. Anda sebegitu bersemangat menjalankan bisnis. Anda begitu bersemangat ketika bertemu dengan klien. Anda sebegitu bersemangat ketika dipanggil untuk panggilan, misalnya ada untuk kepentingan materi Anda. Tapi ketika Allah panggil untuk sholat, Allah panggil untuk meraih kebahagiaan dengan sholat, dengan mendekat kepadanya, Anda hiraukan.
Bisa jadi Allah cemburu Bapak Ibu sehingga Allah padamkan cahaya bisnis Anda. Harapannya Bapak Ibu, ketika 1-2 cahaya kehidupan kita Allah padamkan, sudah mulai gelap Bapak Ibu. Harapannya adalah kita segera sadar ya, bahwasanya Allah sedang memberikan pesan cintanya untuk kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali banyak orang yang tidak mengambil pelajaran atas masalah-masalah yang menderat kehidupannya, atas kegelapan-kegelapan yang hari ini datang dalam kehidupannya, atas problem-problem yang seolah-olah tidak pernah selesai, ya, seolah-olah tidak mengambil pelajaran, masih bergantung dengan cahaya yang lain, masih bergantung dengan gantungan-gantungan yang lain, gantungan orang tua mungkin, gantungan saldo rekening, apa-apa kehilangan kerja, apa-apa kehilangan bisnis, masih ada saldo rekening, bergantung dengan saldo rekening. Bapak Ibu gampang nanti dibersihin saldo rekening. Bisa jadi karena Anda sedang, ibaratnya itu sedang dalam kondisi tertekan, berusaha mencari peluang bisnis baru, tiba-tiba ada yang ngajak kerjasama, Anda percaya, Anda kasih semua saldo rekening Anda sebagai modal, tiba-tiba ditipu, habis. Gampang aja. Bapak Ibu, lihat, ya, kenali sinyal yang Allah kirimkan tadi. Jangan sampai dihabisin sehabis-habisnya. Jangan digelapin segelap-gelapnya. Cepat ingat, cepat sadar. Tapi sekali lagi, ketika belum sadar, digelapin. Bergantung dengan pasangan. Ya, tenang, masih ada pasangan. Ya, Bapak Ibu, gampang Allah pisahkan Anda dengan pasangan. Mau bergantung ke siapa lagi? Tenang, saya masih banyak jaringan, saya masih banyak teman-teman yang support. Bapak Ibu, demi Allah, Allah gampang sekali menghilangkan orang-orang terdekat yang selama ini mungkin Anda anggap sebagai sahabat terbaik, sebagai teman sejati. Bapak Ibu, demi Allah, gampang bagi Allah menjauhkan mereka dari sekitar kita. Cukup Allah buka satu saja aib kita. Cukup Allah buka satu saja aib kita. Niscaya Bapak Ibu, teman-teman kita akan menjauh, mereka akan pergi. Bahkan hanya untuk sekedar ngaku kenal saja mereka tidak sudi. Karena apa? Bisa jadi aib kita terbuka, nama baik kita tercemar. Bapak Ibu, apakah harus dibikin seperti itu dulu? Apakah harus dibikin seperti itu dulu? Tapi Bapak Ibu, ya, seberat apapun kondisi kehidupan kita, sudah nggak punya teman, udah nggak tahu apa yang harus dilakukan, udah nggak ada yang mau kenal sama kita, udah nggak tahu apa yang harus dilakukan, sudah nggak mampu lagi melakukan ikhtiar apapun, karena Anda sudah berada di ujung ikhtiar, semua cara sudah dilakukan. Tapi Bapak Ibu sadari bahwa di titik inilah kita kembali menjadi sebenar-benarnya hamba bagi Allah. Allah paksa Bapak Ibu, Allah paksa sampai kita nggak kenal dengan siapa. Allah paksa sampai orang nggak mau kenal sama kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan kembali kepada Allah. Hanya Allah saja yang kita kenal. Hanya Allah saja yang mau dengerin curhatan kita. Seringkali dipaksa seperti itu. Atau Bapak Ibu, ya dipaksa sampai apa? Kita nggak tahu lagi harus melakukan apa. Sampai kita dipaksa, sampai kita nggak mampu lagi Bapak Ibu. Ibarat kita udah nyerah, benar-benar nyerah, sudah mengibarkan bendera putih. Barulah di titik itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali menjadi posisi sebagai seorang hamba. Sering kita saksikan Bapak Ibu, mungkin bagian keluarga, teman kita, saudara kita, atau siapapun, yang ketika Allah berikan kejatuhan dalam hidupnya, ketika Allah bikin habis-habisan semua hartanya habis, ditinggalkan orang-orang yang dicintai, akhirnya Bapak Ibu, dia kembali kepada Allah. Dia kembali mengenakan sarung, dia kembali mengenakan baju koko, dia kembali mengenakan peci, dan dia kembali menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke masjid, dia kembali sholat, dia kembali membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, bukankah itu akhir cerita yang indah Bapak? Ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Allah sedang sayang dengan kita Bapak Ibu. Allah sedang rindu dengan kita. Allah sedang kangen dengan hamba-hambanya yang mungkin selama ini jauh, yang selama ini jarang ngobrol sama Allah, yang selama ini jarang doa sama Allah, yang selama ini merasa bisa ya menyelesaikan masalah-masalahnya tanpa Allah.
Bapak Ibu yang berbahagia, sambut panggilan Allah. Sambut panggilan Allah. Sambut panggilan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang tua kita, Bapak Ibu yang berbahagia, menyambut anak-anaknya yang mungkin hari ini sedang susah, yang hari ini lagi banyak masalah, yang hari ini rumah tangganya bermasalah. Bapak Ibu, lihat orang tua kita seperti apa. Ketika tahu anaknya lagi susah, anaknya lagi punya masalah, orang tuanya bilang, "Nak, udah balik ke sini, Nak, balik ke sini, Nak, bawa anak-anakmu ke sini, Nak, udah tinggal lagi sama ibu sama bapak." Bapak Ibu, orang tua kita saja yang kasih sayang terbatas, ya, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tega Bapak Ibu melihat anak-anaknya susah, dipanggil anak-anaknya untuk balik. Apalagi Allah, Bapak Ibu. Apalagi Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Allah yang mengurusi kehidupan kita setiap detiknya. Allah yang menggerakkan jantung kita sehingga masih bisa berdegup sampai saat ini. Allah yang mengalirkan darah kita sehingga semua sel-sel kita ternutrisi, Bapak Ibu. Orang baik apa Allah untuk kita, Bapak Ibu? Allah lebih kangen, Allah lebih rindu dengan hamba-hambanya. Allah ingin kita kembali kepada. Bahkan Bapak Ibu, di akhir usia kita, di akhir hidup kita, Allah seringkali memanggil kita balik, kata Allah. Bahkan Allah memanggil dengan seruan-seruan indah, seruan-seruan kasih sayang yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Bapak Ibu, sebegitu indahnya Allah menyapa kita, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kata Allah, "Irji'i," kembali kepadaku, balik kepadaku. "Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembali kepada keriduanku, fadkhuli fi ibadi. Bergabung, ya. Gabung jadi hamba-hamba. Kumpul dengan hamba-hambaku. Masuk ke kelompok hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Bapak Ibu yang berbahagia, semakin gelap semakin terang. Semakin kita berada di dalam kegelapan, semakin kita bisa mengenali terangnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, jangan makin kegelapan. Jangan mencela kegelapan. Tapi kan kegelapan jelek, tidak ada yang jelek Bapak Ibu. Tidak ada yang jelek. Selama Anda bisa melihat Allah, selama Anda bisa bertemu dengan Allah di dalam kegelapan hidup yang sedang Anda jalani saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, terima dengan sepenuh cinta, terima dengan sepenuh keikhlasan, terima dengan sepenuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku terima ya Allah, apapun kondisi kehidupan yang harus aku jalani, segelap apapun, terima sebagai bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa menerima, kita terima dengan sepenuh cinta, sepenuh keridhaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyalakan kembali satu demi satu cahaya-cahaya kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan lagi fokus kepada cahaya semu tadi, kita tetap akan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara agar Allah kembali hidupkan cahaya-cahaya kehidupan kita? Rezekinya dihidupkan kembali, pekerjaannya dihidupkan kembali, mungkin usahanya dihidupkan kembali, orang-orang terdekat, orang-orang tercintanya Allah dekatkan kembali, Allah kembalikan kembali apa-apa yang hilang. Sebagaimana Allah kembalikan kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam, hartanya yang hilang, anak-anaknya yang meninggal, istrinya yang menjauhi, Allah kembalikan. Ketika apa? Ketika Nabi Ayub ya selalu melihat cahaya Allah di dalam segala bentuk penderitaan hidup yang sedang diucapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, cahaya-cahaya tadi akan kembali menerangi kehidupan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, ada pola-pola, ada caranya, ada tekniknya, di mana ketika kita memahami pola-pola tadi, Bapak Ibu praktekkan, maka Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah akan bantu kita di dalam menyelesaikan semua masalah kita. Allah akan kabul semua hajat-hajat kehidupan kita. Yang bahkan menurut kita nggak mungkin, Bapak Ibu, Allah bakalan kasih. Ketika Bapak Ibu menerapkan pola-pola, ya, bagaimana Allah memberikan pertolongannya untuk kita. Dan insya Allah hari Ahad,
Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membersamai kelas private kelas PPA di Solo Raya, ya. Dan di kelas itu, ya, insya Allah kita akan bedah bagaimana 5 poin pola pertolongan Allah ini bisa menjadi wasilah, ya, terangnya kembali kehidupan kita. Menjadi wasilah turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah Allah penuhi semua kebutuhan kita bahkan tanpa syarat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya, karena keterbatasan waktu tentunya tidak bisa semuanya bisa di-share hari ini, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama, yuk kita sama-sama kita belajar. Ya, kita belajar, kita kenali bagaimana agar pola-pola ketika Allah memberikan pertolongan kepada seseorang, ya, bisa kita dapat. Nah, harapannya Bapak Ibu yang berbahagia, jika kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jika urusan-urusan hidup kita menjadi tanggung jawab sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan sangat berbahagia menjalani kehidupan. Akan sangat penuh rasa syukur ketika kita menjalani kehidupan. Dan Bapak Ibu, Anda berhak untuk selalu berbahagia. Anda berhak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Karena itu Bapak Ibu, yuk sama-sama kita upgrade diri kita. Ya, kita kembali belajar. Ya, ini ilmu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya belajar ilmu ini, saya praktekkan juga dalam kehidupan saya. Dan Masya Allah, Allah berikan begitu banyak karunia dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, ya, semoga sharing atau review singkat ini, ya, bermanfaat. Ada sesuatu yang bisa kita ambil faedahnya Bapak Ibu. Mohon maaf ada beberapa kendala teknis sehingga ada backsound yang sudah saya persiapkan tidak muncul. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tanpa mengurangi materi kita hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan dan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya, mohon maaf jika ada salah kata. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah, luar biasa. Ustadz Isa sudah betul-betul kayak di kelas ini suasananya. Masya Allah. Yuk teman-teman yang di seputaran Solo Raya yang belum daftar, ini insya Allah masih bisa lah gabung di hari Ahad besok atau di daerah masing-masing. Insya Allah sudah terjadwal untuk private kelasnya, bisa juga ikut maupun riset di PPA wilayahnya masing-masing. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ustadz Isa masih ada waktu? Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman 1, 2, 3 pertanyaan. Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Atau sudah sangat jelas yang disampaikan Ustadz Isa tadi? Allah. Masya Allah, ini dari seluruh Indonesia berkumpul di malam hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Mari, kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Mumpung Ustadz Isa Sadrah masih ada waktu. Ini Mbak Indi, ada pertanyaan? Ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Tat. Ini tentang pengen banget nih Allah tersenyum dengan kita. Hal yang paling mudah dilakukan.
yang paling mudah dilakuin Ustadz buat kita para ibu-ibu nih? Apa, Tat? Karena kalau dari suami katanya beliau sering begini, saya akan membahagiakan ibuku. Itulah cara Allah melihatku mah. Seperti itu Ustadz. Kadang-kadang kan itu cemburu nih. Itu Tat, gimana Tat? Masya Allah. Baik, Itu aja Tat, hanya ingin melihat Allah tersenyum. Ya, sebenarnya kalau melihat ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cara agar Allah mencintai apa ibaratnya wanita, ya, ibu-ibu dalam hal ini, sebenarnya gampang. Bahkan cara masuk wanita itu gampang ke surga. Ya, kata Rasulullah SAW, selama seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, kemudian saum di bulan Ramadan, ya, maka ya tapi ada kuncinya. Kuncinya apa? Ya, ketika wanita ini meninggal, kemudian suaminya ridho, maka dia berhak masuk, ya, ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dari pintu manapun dia kehendaki. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana mencari keridhaan dari suami, ya, mencari keridhaan dari suami. Sebagaimana suami misalnya mencari keridhaan dari orang tuanya. Dari yang lain Rasulullah SAW menyebutkan kurang lebih seperti ini. Sekiranya kata Rasulullah, ya, manusia itu boleh sujud ke manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena saking besarnya hak suami terhadap istri. Nah, jadi ujian keridhaan seorang istri itu pada suaminya, ibu-ibu sekalian. Ya, tapi Ustaz, ya apa istilahnya, seringkali kita berat, ya, misalnya. Karena mungkin suami kita belum seideal yang kita mau, misalnya. Ya, mungkin suami kita jauh dari gambaran misalnya sebagai suami yang soleh, misalnya. Sebagai suami yang baik, suami yang perhatian, itu bisa jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, justru disitulah, ya, tantangannya. Ya, justru di situ tantangannya. Ketika kita bisa ridho dengan apa yang Allah berikan, ya, dalam kehidupan kita, pasangan hidup, ya, ketika kita ridho, maka Allah akan ridho. Nah, jadi kunci keridhoan ini luar biasa. Kata Allah, ya, ketika seorang hamba ini ridho dengan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan, maka Allah akan ridho terhadap diri. Dan kata Allah di Al-Quran disebutkan wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar. Ya, dzalikal fauzul adzim. Dan keridhaan Allah itu adalah sebesar-besar kemenangan. Nah, jadi dengan kondisi tadi, dengan kondisi pasangan hidup yang belum seideal yang kita mau, dengan kondisi pasangan hidup yang seringkali jadi ujian kesabaran, ya, yang seringkali menguras apa istilahnya tuh energi kita, emosi kita, Bapak Ibu, justru di situ tantangan, ya, justru di situ tantangan, karena pahala itu, ya, apa istilahnya berbanding lurus dengan tingkat kesukaran ketika kita melakukan sebuah amal. Kenapa pahala jihad itu sebegitu besar, Bapak Ibu? Ya, kedudukannya di sisi Allah. Karena apa? Karena ketika berjihad itu luar biasa. Effort yang kita keluarkan ini luar biasa. Tidak hanya harus menundukkan nafsu, ya, meninggalkan keluarga, sampai ibaratnya itu bertaruh nyawa, Bapak Ibu. Rasa sakit misalnya ketika kena tebasan pedang atau kena tebusan peluru, Bapak Ibu, luar biasa. Tapi, ya, Allah memberikan ganjaran yang sepadan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kedudukan tinggi bagi para syuhada, orang-orang yang berperang berjihad di jalan Allah dengan kedudukan yang luar biasa. Ya, bahkan mereka diberikan syafaat, ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang nanti akan dibawanya ke surga. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang berbahagia, ya, kunci agar Allah semakin cinta kepada kita, ya, adalah dengan kita mencari keridhaan, ya, kepada suami kita. Nah, apakah misalnya dengan ibu, orang tua kita, itu pun harus, ya, tapi memang yang kita dahulukan adalah bagaimana cara mencari keridhaan suami,
Nah, salah satu bentuk mencari cara keridhaan suami adalah kita menerima secara utuh, ya, secara utuh pasangan hidup kita. Bahwasanya ini yang terbaik, ini jodoh saya gitu. Tidak semata-mata Allah jodohkan, Allah persatukan kecuali ada kebaikan di sana. Bapak Ibu, ya saran saya selalu lihat di sisi positif, ya di sisi kebaikan-kebaikan pasangan kita. Karena kalau kita fokusnya hanya di sisi-sisi kurang, ya maka kita akan selalu menemukan sisi kurang dari pasangan kita. Karena pasangan kita nggak sempurna, Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita mencari kesempurnaan pada diri pasangan kita, sesungguhnya di saat yang sama kita sedang mencari sesuatu yang tidak ada. Ya pasti selalu ada kekurangan. Tapi ketika kita selalu fokus pada kekurangan, Bapak Ibu, selamanya kita akan menemukan kekurangan. Tapi ketika kita balik, ya masih ada kok sisi-sisi baik pasangan hidup kita. Masih ada kok sisi baik suami kita. Masih banyak kok sisi baik istri kita. Maka Bapak Ibu harapannya adalah ya dengan kita sama-sama melihat sisi baik pada diri pasangan hidup kita dan kita fokus melihat kesalahannya di dalam diri kita, maka harapannya di rumah tangga itu akan selalu erat, ya akan saling bisa memahami, akan saling bisa mengisi, akan saling bisa melengkapi. Nah, bukankah tujuan rumah tangga seperti itu? Satu sama lain jadi pakaian, saling menutupi, saling memperindah, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itu mungkin Mbak Indi, wallahu a'lam. Terima kasih. Ini kayaknya sudah seperti ini, Tat. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ditunggu di Solo, keburu nggak sabar. Masya Allah, Masya Allah. Masih banyak ada lagi, monggo yang mau nanya. Ini ada pertanyaan, bagaimana agar istiqomah tetap kayak bayi tadi? Ada tips, mungkin ada ayat yang selalu ingat. Baik, ya agar istiqomah, ya dengan tawakal tentunya, ya Bapak Ibu, kita harus menghilangkan gantungan-gantungan kita kepada selain Allah. Itu. Ya. Istiqomah agar selalu total bergantung kepada Allah. Salah satunya adalah nanti di kelas itu biasanya kita akan pelajari tentang konsep temani dan titip. Jadi ada konsep temani dan titip. Jadi ketika kita praktek konsep temani dan titip itu kita akan selalu connect dengan Allah. Nah harapannya adalah ketika kita selalu connect dengan Allah, selalu terhubung dengan Allah, ya maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya gantungan hati kita kepada Allah ini akan semakin kuat seperti itu. Nah ketika hati kita ini selalu bergantung kepada Allah, maka Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ya, nanti di kelas lebih lengkap. Nah, cuman ada satu tips, ya, ya, yang ini bisa, tapi ini agak ekstrim, ya, agak ekstrim. Gimana agar kita selalu ngegantung dengan Allah, ya, tadi. Ya. Cara ekstrimnya adalah kita harus uzlah, ya. Jadi cara ekstrim, apa itu uzlah? Uzlah itu adalah mengasingkan diri, Bapak Ibu. Mengasingkan diri. Coba Bapak Ibu, ketika di satu tempat, Bapak Ibu nggak kenal siapa-siapa di sana. Bapak Ibu nggak punya uang. Aduh, uang udah habis, ya. Nggak punya kenalan, ya. Modal cuma KTP, ATM kosong. Bapak Ibu kira-kira ngegantung ke siapa? Waduh. Ekstrim. Itu ekstrim. Nah, tapi itu cara cepat kita langsung connect ke gantung ke Allah. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim membawa keluarganya Siti Hajar dan bayi Nabi Ismail yang masih kecil udah disimpan di lembah Bakar. Nggak ada orang, nggak ada kehidupan, nggak ada sumber makanan, nggak ada sumber air. Nabi Ibrahim simpan di situ. Itu sebagai bentuk agar Siti Hajar hanya bergantung kepada Allah. Ya, jadi ibu-ibu boleh latihan, ya, misalnya ke Bandung, ya, diantar suaminya, nanti sampai terminal Lewi Panjang, nanti suaminya bawa ATM-nya, bawa uangnya, ya, cuma disisain 50.000, ya, sama KTP. Kira-kira seminggu bisa hidup nggak di Bandung? Langsung nyari Ustaz. Gitu. Kalau alam. Ya, nah ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saat kami mengurus bisnis, saat menguras waktu. Jadi waktu berdoa dengan Allah hanya waktu malam, terbatas dan kadang kelelahan bekerja dan mengurus anak.
Jadi harus bagaimana? Haruskah meninggalkan, mengurangi bisnis yang sudah dijalani? Oke. Geser niatnya, geser mindsetnya. Ya, bisnisnya tetap dijalani, tapi setiap detik ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis itu menjadi sarana Allah menurunkan pertolongan untuk kita. Ya, bagaimana cara ngegeser niat? Ya, bagaimana cara ngegeser mindset? Nah, itu ada di kelas besok. Diajarin. Nanti, bisnisnya makin, bahkan bisa dibilang bisnisnya akan mengalami apa istilahnya tuh loncatan, ya, atau istilahnya ada loop, jadi loncatan. Yang mungkin selama ini kita bisnisnya hasilnya cuma 5, 7, tiba-tiba ketika sudah mempraktikkan pola-pola pertolongan Allah, itu bisa loncat jadi 10, jadi 15. Dengan apa? Dengan waktu yang tidak berubah, dengan effort yang mungkin selama ini Bapak Ibu lakukan, tapi hasilnya kok bisa berlipat ya. Terjadi namanya eksponensial. Nah, karena apa? Ada sistem nanti di belakang. Ya, sistem Allah yang bekerja untuk membantu bisnis kita agar lebih besar. Ya, dan seringkali kita ketika menjalankan setiap waktu bisnis kita, nggak ada tuh perasaan capek, perasaan terkuras energi. Karena apa? Karena secara mindset dan niatnya sudah pada dudukan yang tepat. Ya, Allah. Yang terakhir, ya pertanyaannya, mohon pencerahannya Ustaz, saya sering merenung saat tiba giliran berpulang akan seperti apa kenangan militer kita di mata manusia. Bisakah kita memilih cara pandang orang terhadap kita setelah mati? Nampaknya hal tersebut bisa diusahakan. Nah, bagaimana membangun personal branding di mata Allah? Cara membangun personal branding di mata Allah adalah dengan kita beristiqomah di sebuah beristiqomah melakukan amal-amal soleh. Bapak Ibu istiqomah dengan satu amal yang Bapak Ibu lakukan itu secara terus-menerus. Karena kata Rasulullah, ujung kehidupan seseorang biasanya berada pada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan ketika dia. Bapak Ibu pernah ngelihat nggak ada tampilan ada di YouTube misalnya atau di Facebook ada orang yang lagi membaca Al-Quran, lagi baca Al-Quran tiba-tiba meninggal. Masya Allah. Ya, itu tidak semata-mata ketika misalnya tiba-tiba meninggal. Bisa jadi sepanjang hidupnya orang ini memiliki amalan khasnya di hadapan Allah yaitu membaca Al-Quran. Bahkan kemarin di Bandung itu ada Pak Kiai sedang membaca Al-Quran ya, di depan umum, Bapak Ibu. Ya, ketika membaca Al-Quran tiba-tiba jatuh. Dulu ketika Ibu Hovifah Gubernur Jawa Timur ya ada acara waktu itu bukan syukuran ya, tapi memperingati wafatnya suami beliau. Ya itu Pak Kiainya itu lagi membaca Al-Quran itu meninggal. Nah, yang kita inginkan adalah kita meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Tapi itu tidak semata-mata terjadi ya tanpa sebab. Gitu. Nah, kita bisa mengupayakan sebab-sebabnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita istiqomah di dalam melakukan sebuah amalan, apapun itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Seringkali kita juga menyaksikan ada orang yang na'udzubillah min dzalik ya Allah yang meninggal dalam kondisi sedang berbuat dosa. Ada orang yang meninggal dalam kondisi dia sedang memegang botol minuman keras. Ada orang yang meninggal na'udzubillah min dzalik dalam kondisi overdosis ya karena meminum obat kuat setelah dia berzina dengan wanita yang bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membangun personal branding di mata Allah, yaitu dengan amal-amal soleh. Meskipun kita yakin, amal soleh kita ini bukan yang menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke surganya, tapi karena rahmat Allah lah. Ya, ketika Allah melihat kita beramal lah, Allah memberikan rahmat. Kata Allah, wa qul i'malu. Beramal aja, kata Allah. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat ketika kamu beramal. Wa rasuluhu wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman pun akan melihat apa yang kamu lakukan. Ya, lakukan istiqomah, komitmen, ya, dilakukan yang namanya komitmen itu konsisten itu, yaitu kita lakukan ya dalam sebuah keadaan malas atau rajin, dalam kondisi kita sedang suka atau sedih, Bapak Ibu harus lakukan. Wallahu a'lam. Oke, kayaknya sudah. Ya. Nah, kita lebih banyak ngobrol nanti di kelas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelas di Solo ini Masya Allah ya banyak jadi wasilah Bapak Ibu.
Ini yang benar-benar saya inginkan. Ya, jadi wasilah banyak saudara-saudara kita yang dapat petunjuk, dapat hidayah, ya, dapat ibaratnya tuh bisa kembali ke Allah. Ya. Ini saya udah hampir seminggu belum pulang-pulang ini, Bapak Ibu. Ya. Selalu ya, Tat. Iya. Jadi saya dari hari Selasa Rabu itu sudah di Jakarta. Ya, ada meeting Dewan Syuro. Kemudian saya lanjut penerbangan hari Jumat ke Masamba, ya, Sulawesi Selatan, Lubuk, ya, Kabupaten Lubuk. Ya, sampai hari Selasa, ya. Hari Selasa saya baru nyampe rumah sebentar tengah malam, ya, pada subuh saya udah berangkat lagi ke Sagala Heran. Nah, ini baru pulang. Ya, tapi Masya Allah, ya, capek ya capek, tapi apa? Ketika tadi Bapak Ibu, ya semuanya terbayar, ya, ketika kita melihat, ya Allah, ketika kita jadi wasilah, ya, hidayah, wasilah kebaikan, wasilah turunnya Allah berikan manfaat bagi seseorang, wasilah kembalinya saudara-saudara kita kepada Allah, kembali mengenal Allah, itu jauh lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, Anda yang mungkin alumni yang sudah ikut kelas PPA, mungkin ada saudara-saudara kita yang seperti ini butuh banget ikut di kelas PPA. Yuk, Bismillah, ya, kita ditemani sama Allah, kita ajak mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan banyak kebaikan yang Allah berikan, ya, di kelas Solo besok, ya, dan mudah-mudahan tim IOA Center di Solo juga semakin solid, ya, siarnya semakin luas lagi, sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dan dampak positif dari kegiatan-kegiatan ini. Itu saja, Bapak Ibu, ya, mohon maaf sekali lagi jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya, Allah berikan kesehatan sehingga pada waktu yang sudah kita rencanakan kita bisa bertemu secara offline. Amin. Itu Bapak Hanum. Ya Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa istiqomah betul-betul di dakwah ini. Baik teman-teman, tidak perlu saya simpulkan, tapi ada sedikit yang menarik bagi saya. Tadi disinggung tentang cahaya semu dan yang sebenar-benarnya cahaya yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya apapun yang kita anggap masalah itu pun hanya masalah yang semu. Masalah yang sebenarnya adalah jauhnya kita dari Allah, kenalnya kita dengan Allah. Baik teman-teman yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian untuk kelas kita atau webinar kita malam hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya dan selamat bertemu kelas PPA Soraya hari Ahad besok bersama kita bisa. Kalau Allah SWT meridhai semua. Selamat istirahat menurut saya, Ustaz Isa dan teman-teman. Ya, sama-sama. Dari saya yang bersama teman-teman mohon maaf. Tutup untuk webinar malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang masih mau sapa-sapa. Terima kasih. Sama Mbak Indi. Ya, ada Bu Popin juga nih dari Pagar Alam. Ya, assalamualaikum Bu Popin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah Ketemu lagi Ustaz. Bu Popin. Ya, Mbak Indi. Masya Allah, sehat-sehat berkah. Masya Allah. Amin, amin. Jazakallah buat teman-teman semua. Izin saya live ya Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indi. Sukses ya Mbak Indi dan teman-teman. Sukses Mbak Indi. Ya, kelasnya. Ayo besok pulang kelas. Ada Indi, Masya Allah. Ayo. Siap. Masih ada seat ya, bagi yang mau receipt silahkan. Semangat Mbak Indi.
Terima kasih Mbak Ferry. Terima kasih banyak supportnya. Masya Allah. Mbak Ferry mantau ke tuh. Solo. Insya Allah. Dipantau satu-satu ya. Iya, nanti Pak Garam dipantau ya Mbak ya. Boleh di-share ya, nanti ya linknya di-share. Iya, nanti sekolah di-share lagi ini Japri Ustadznya Terima dulu kasih nanti. supportnya semuanya. Main live ya. Pak Indi pecel mana hari ini? Mbak Evi udah sehat, Mbak Evi. Masih hutan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Han, hai. Nggak lihat Mas Al. Nah, ini belum difoto ya, sebentar ya.